Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ID Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, hari ini saya dapat panggilan untuk mengecek mesin air teman-teman ya. Ada mesin pendorong yang mati, tidak jalan sehingga air ke bawah tidak lancar. Kemudian untuk memeriksa mesin air yang katanya bocor. Yuk kita sama-sama periksa, kita sama-sama perbaiki, semoga semuanya lancar dan berhasil ya teman-teman ya. Jangan lupa terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mendukung, sudah subscribe, like, bahkan komen dan share. Terima kasih banyak, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Baik teman-teman, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan video-video yang terbaik, video-video yang menarik, video-video yang tentu lebih bermanfaat lagi ya teman-teman. Yuk kita ikuti. Nah ini teman-teman, ini mesin air nih katanya mati dan juga lemah, sehingga konsumen minta ini diganti saja katanya. Jadi akan diganti oleh mesin ini teman-teman. Mesin yang baru ini, mesin apa nih? Mesin Sanyo ya teman-teman, mereknya Sanyo. Kurang lebih wattnya sama juga, 125 watt. Jadi tentu nanti kita akan potong ini dan modifikasi sedemikian rupa untuk bisa duduk di sini dengan baik teman-teman. Jadi kita cari akal dulu teman-teman ya. Kemudian kita cari posisi nanti. Kemudian satu lagi mesin ini, mesin pengisi toren ini teman-teman. Jadi ada dua toren di sini yang diisi oleh mesin ini, mesin Grundfos 250 watt atau berapa watt ini ya, sekitar 250 watt. Mesin Grundfos ini dia mendorong air ke filter ini teman-teman ya. Jadi di situ outputnya masuk ke sini, masuk ke filter ini, kemudian disaring baru keluar. Nah keluar ini masuk, ini instalasinya masuk kemari ke toren ini, dan toren ini di paralel teman-teman, di paralel dua. Nah ini di paralel menyambung dengan toren ini, sehingga dua toren ini harus penuh. Dan ini untuk supply ke bawah teman-teman ya. Nah supply ke bawah itu dia menggunakan sistem gravitasi juga teman-teman. Ini gravitasinya, gravitasi langsung, kemudian juga dibantu oleh mesin pendorong. Ketika banyak konsumen yang pakai, mesin pendorong ini akan difungsikan teman-teman. Nah saat ini mesin pendorong ini tidak berfungsi teman-teman, alias mati. Nah, nanti kita periksa saja matinya kenapa dan apa perlu harus diganti, karena katanya mesinnya lemah. Kalaupun memang harus diganti, kita ganti saja teman-teman ya, apa yang diinginkan oleh konsumen. Yuk kita mulai teman-teman. Teman-teman, kita cabut dulu steker mesin ini ya teman-teman, steker listriknya, jarum listrik. Kita coba periksa otomatisnya teman-teman. Kita buka dulu otomatisnya teman-teman ya. Ini otomatisnya sudah disambung-sambung. Kemungkinan biasanya kotor teman-teman ya. Di sini ada lidah-lidahnya, lidah-lidah apinya ini, lidah-lidah teman-teman. Ini switch ini, nah ini agak lembek teman-teman ya. Biasanya kotor di antara ini. Coba kita periksa, kita bersihkan. Nah ini teman-teman ya, kita buka saja untuk kita periksa. Teman-teman bisa buka kedua baut ini teman-teman ya. Kita periksa apakah kotor. Ya teman-teman, nampaknya ada hitam ya teman-teman ya, itu menghitam ya. Kita bersihkan. Kita periksa satunya lagi.
outputnya jangan sampai hilang ya teman-teman. Apakah satunya juga kotor? Sebenarnya tidak terlalu kotor teman-teman, jadi ada kemungkinan ini lemah teman-teman ya. Kita lihat dulu kabel-kabelnya, kita periksa juga kabelnya di dalamnya nanti teman-teman, apakah terkoneksi dengan baik. Sebelumnya kita tutup dulu. Ini saluran air teman-teman, dia ngalir juga secara gravitasi kalaupun mesinnya tidak hidup. Ini harusnya mesinnya hidup teman-teman ya, tapi tidak hidup. Kita coba tutup dulu untuk kita bisa menangani perbaikan ini. Menurut saya ini lidah-lidah apinya tidak terlalu kotor teman-teman ya. Jadi bukan sumber utama yang menyebabkan dia tidak bekerja. Sebelahnya bagus, sebelahnya ini hitam. Sebelahnya ada hitam teman-teman. Coba kita amplas lagi. Kita amplas dulu. Coba kita bersihkan pakai kikir dulu teman-teman ya. Sebaiknya taruh di tempat datar teman-teman, agar kita mengamplasnya lebih bagus, lebih rata teman-teman ya. Ratakan saja. Oke, sudah bersih begitu teman-teman ya. Bersih. Kemudian sebelahnya juga lakukan sebelahnya. Agak kotor-kotor, agak berlubang gitu ya. Ada celah yang tidak datar teman-teman ya. Sehingga tidak datar itu. Ada lubangnya, kita ratakan juga teman-teman, kita bersihkan. Saya pakai kikir dulu ya karena lubangnya cukup dalam. Oke, sudah bersih, udah kinclong teman-teman. Dan sekarang kita lihat lagi yang di posisi mesinnya. Ini posisi mesinnya juga, di dadanya ini kotor teman-teman ya. Teman-teman sebaiknya kita lepas saja ya, untuk memudahkan pekerjaan kita, karena membersihkan situ agak sulit. Kita buka dengan kunci 17 teman-teman. Ini kunci 24 yang besar sekali ya. Kita buka saja pakai kunci pipa atau tang. Saya hanya bawa kunci pipa teman-teman, jadi saya akan buka pakai kunci pipa saja. Jeratnya ada di bawahnya teman-teman, bautnya ada di bawah itu. Ini ya, ini yang perlu kita buka. Nah ini kita buka, putar ke kiri ya, berlawanan jarum jam. Kita coba perbaiki, periksa apakah kotor, sambil melihat pipanya ini tersumbat atau tidak. Jika pipa tersumbat, kita akan bersihkan.
air yang mengalir nih. Untuk memastikan agar airnya tidak mengalir lagi, ya, coba kita buka saja, semoga tidak ada air lagi. Oke, sudah kita lihat. Nah, ini lubang bagus teman-teman ya, lubang bagus, artinya aman saja, ini tidak ada masalah. Kita bersihkan sedikit teman-teman dari kerak-kerak agar nanti dia mepet ke karetnya itu betul-betul menggigit teman-teman ya. Ya, sudah rata. Sekarang kita periksa. Nah, ini lubang ini pun tidak boleh tersumbat teman-teman ya. Lubang ini harus, lubang ini udah bagus. Ini kadang-kadang kalanya kotor. Kita bersihkan saja. Ini bagus teman-teman ya, bersih. Dan yang perlu kita periksa adalah koneksi atau sambungan kabelnya. Ini jalur ini listrik teman-teman ya, yang akan terhubung kedua kabel ini. Kabel ini sebagai pemutusnya, ada kabel di sini dua tadi sebagai pemutus switchnya. Ini switchnya, dia akan menyambung kabel itu. Kita bersihkan dulu. Lidah-lidahnya. Ini perlu halus juga teman-teman ya. Permukaannya jangan sampai ada kasar-kasar gitu teman-teman. Dan dia mesti ini cembung teman-teman ya. Tidak boleh diratakan, ini harus cembung supaya nanti mudah menekan di lidah-lidah yang tadi yang di atas yang kita bersihkan. Teman-teman kikis saja supaya hilang hitam-hitamnya itu teman-teman. Jangan terlalu kuat, yang penting permukaannya bersih dan dia harus cembung teman-teman. Nah, sudah bersih ya, sudah cembung. Sekarang kita sebelah lagi, sebelahnya masih kasar tuh teman-teman ya, tuh, kasar banget kan, kasar sekali. Jadi permukaannya ini kasar banget. Kita bersihkan agar dia mengkilat dan tidak ada garis-garis atau guratan-guratan hitam-hitam teman-teman ya. Guratan hitam itu dia tidak akan mengantar dengan baik. Kita bersihkan yang betul-betul sampai bersih, karena mesinnya keluhannya tidak mau hidup teman-teman ya. Posisi air mengalir deras,
tapi mesin tidak hidup juga. Ini pinggir-pinggirnya seperti ada cincin-cincin hitam. Ya, sudah hampir bersih. Tidak boleh dikikir sampai atau dihaluskan sampai datar, teman-teman ya. Tidak boleh datar, ini posisinya harus cembung ke atas ya. Kalau cembung ke atas ya teman-teman, kalau ke bawah itu bukan cembung, cekung ya, ada namanya sendiri. Bercanda teman-teman. Saya sendiri yang bingung, masa cembung ke bawah, cembung pasti ke atas, namanya juga cembung. Nah, sudah bersih teman-teman. Udah kinclong banget ya. Oke. Sudah mulai berkarat teman-teman, tapi yang penting fungsi-fungsinya masih normal. Seperti ini masih main dengan baik ya. Ketika kita lepaskan dia masih main. Lubangnya masih bagus, masih bisa kita perhatikan lubangnya masih bagus dalamnya teman-teman. Sedikit ada celah, bisa terlihat ke dalam teman-teman. Kita pasangkan kembali. Ini tidak pakai siltip pun tidak apa-apa sebenarnya teman-teman ya. Tapi untuk alangkah baiknya menghindari bocor, tetap kita pakai siltip. Nah, di sini udah sistem karet teman-teman. Ada karetnya di dalam. Jangan lupa pakai siltip juga, pemutaran siltip ke kanan teman-teman ya. Teman-teman yang pemula sama seperti saya, kita belajar memasang siltip ini, mutarnya ke kanan sesuai drat yang akan kita putar. Jika drat ini menguncinya ke kanan, maka kita pun memasang siltipnya, membalutkan siltipnya juga mutarnya ke kanan teman-teman ya. Usahakan siltipnya jangan sampai terlipat, jadi tetap melebar posisinya. Oke, cukup begitu saja teman-teman. Sedikit aja. Dan kita pasang, ini sudah ada karet teman-teman dalamnya ya. Sudah ada karetnya. Jadi sebenarnya tanpa siltip pun sudah aman. Tapi tidak apa, kita pasang siltip saja supaya lebih meyakinkan. Dan pemutarannya pun lebih lembut teman-teman ya. Pengunciannya terasa lebih lembut, tidak kasar. Menemukan rasa ketika sudah rapat, sudah mulai mengunci rapat gitu, teman-teman bisa memutar
2 putaran lagi, atau teman-teman bisa merasakan ya. Nah ini setengah putaran, teman-teman pakai satu putaran pun sudah cukup ya teman-teman untuk menambahkannya ya. Jadi satu putaran misalnya dari titik ini, dari tanda ini muter sampai seret, ketika udah dapat, udah cukup. Atau teman-teman bisa ukur-ukur kalau sudah rasanya sudah berat, cukup, jangan ditambah terlalu berat, kasihan kalau terlalu berat. Terus takutnya nanti dol ya teman-teman. Sekarang kita pasang lagi lidah-lidahnya ini. Posisikan dengan tepat. Nah, oh ya, sebelum kita pasang kabel lidah-lidah ini teman-teman, sebaiknya kita periksa dulu perkabelan di dalam mesinnya ya teman-teman. Di bagian luar yang ada kapasitor, sambil kita ukur kapasitornya teman-teman. Nah, ada di sini. Kita bongkar saja mesin ini teman-teman. Kita lepaskan saja mesin ini. Kita buka saja agar kita bawa ke tempat yang luas ya teman-teman. Nih, kita lepaskan saja. Lepas saja teman-teman mesin ini ya. Biasa untuk membukanya kita putar ke kiri. Saya tahan di sini supaya tidak ikut muter. Nah, cukup keras nih teman-teman. Waduh, keras sekali. Nah, nampaknya keras sekali teman-teman. Akhirnya bisa juga teman-teman. Dan kita buka sebelahnya, kemudian sebelah lagi dekat ember ini kita buka juga. Ya, sudah kita buka, bisa kita keluarkan mesin ini dari lubangnya. Kita bawa ke tempat yang luas ya. Di sini tempat barunya untuk sementara. Gini biar terang. Oke, kita bongkar di sini teman-teman ya. Kita buka, ada beberapa baut, 1, 2, 3, 4. Kita buka untuk kita periksa kabel di sini teman-teman dan kapasitornya ya. Baut.
Itu tadi, ini tadi pemakaian air sedang banyak teman-teman ya, penggunaan air di bawah sedang banyak, tapi mesin ini tidak hidup. Yang seharusnya dia hidup, harusnya berbunyi, namun kenapa dia tidak hidup? Makanya kita periksa, kita bongkar dulu. Nah, di sini ada kapasitornya teman-teman. Di dalamnya ada kapasitornya. Kita periksa dulu kabel-kabel dari ini otomatisnya tadi teman-teman. Ya teman-teman ya, kita keluarkan saja kapasitornya dulu. Nampaknya sambungan kabel ini bagus-bagus teman-teman ya. Coba kita lakukan pengukuran teman-teman. Airnya pula ya. Kita lakukan pengukuran pada otomatisnya ini. Maksudnya ini kabel otomatis teman-teman, kita sambungkan dulu ya, jadikan satu saja, kita gabungkan. Ini otomatis itu sebagai saklar, sebagai switch, kita gabungkan saja. Kabelnya juga sudah hitam teman-teman ya, hitam ya, nanti kita bersihkan juga. Memang hitam. Nah, kita gabungkan dulu teman-teman untuk kita ukur. Setelah kita gabungkan, kita ukur stekernya, steker stop kontak ini, steker mesin ini kita ukur ya. Kita pakai mode ohm atau mode dioda. Saya pilih mode dioda saja, pakai mode dioda saja. Dan kita akan ukur, harus menunjukkan angka teman-teman ya, jika spoolnya bagus. Nah teman-teman, ada 37,7 ohm. Coba kita pakai mode ohm saja. Ada berapa ohm spool ini? Ya sekitar 20. Ini kotor teman-teman, jadi kadang nyambung kadang tidak. Aduh, ini air sudah membasahi sekitar saya. Kita bersihkan dulu kaki-kakinya nih, kaki dari steker teman-teman ya, agar pengukuran tidak macam-macam. Kita ukur. Angka menunjukkan 38,1 teman-teman, artinya bagus ya teman-teman. Nah, untuk spool
Jika resistansinya sekitar 40, 38, 45, itu bisa dikatakan spool ini kondisinya bagus teman-teman, tidak nyambung lagi. Kita pencet saja. Nah itu teman-teman, sekitar 39 ohm teman-teman ya, sampai 45, 39, 40 gitu teman-teman ya. Jangan di bawah 35. Jadi kalau kondisinya 39 untuk mesin 125 watt ini, 39 sampai 45 itu spool bagus teman-teman ya. Berarti spool masih berfungsi normal, nyambung. Oke, kita langkah berikutnya. Mulai basah nih teman-teman, airnya keluar. Saya buang dulu airnya nih. Kita pindah posisi yang agak kering teman-teman. Sekarang kita posisikan multimeter ini dengan posisi mana ya? Kita posisikan untuk kapasitor. Kita pilih ya kapasitor teman-teman ya, ada lambang nanofarad, itu lambang nanofarad teman-teman ya. Kita akan ukur kapasitor. Sebaiknya kapasitor ini teman-teman lepaskan salah satu kakinya dulu ya. Aduh, saya terbanting. Kita buka saja dulu pembungkus kakinya ini, isolasi kakinya. Nah, teman-teman lepaskan salah satu kakinya, kabelnya. Kemudian yang satu lagi isolasinya kita buka dulu. Ya, sudah terbuka kedua kakinya. Nah, sekarang kita ukur kapasitornya ada berapa ohm ya teman-teman. Berapa mikrofarad. Ini berapa mikrofarad pula nih, sudah dibungkus pakai plastik, apa maksudnya nih? Ini kalau antara 6 mikro mungkin teman-teman ya, kalau tidak 6, 8 mungkin. Kita lihat saja nih kenapa di perban begini kapasitornya. Kapasitor Shimizu masih bawaan mesin teman-teman ya, bawaan dari mesin Shimizu dengan kapasitas 8 mikro teman-teman ya. Ya, kapasitasnya 8 mikro, 450 volt, 370 volt. Oke, kita ukur teman-teman ya. Nah, sebaiknya elko ini 8 mikro atau 7,8, 7,5 begitu masih bisa teman-teman. Kalau udah di 6 bisa saja, tapi putaran mesin melambat teman-teman ya. Kalau dia dikasih lebih dari 8 mikro, putarannya akan kencang, tapi dampaknya mesin ini agak panas teman-teman. Namun kalau untuk mesin-mesin tua, kapasitornya boleh ditambah sedikit menjadi 9 mikro atau 10 mikro. Dilihat-lihat kondisi mesinnya teman-teman ya. Kalau panas, kalau mesinnya sudah agak lemot, biasanya ditambahkan saja supaya mesinnya agak berputarnya dipaksakan sedikit. Karena mungkin spoolnya sudah lama terpakai sehingga sudah mulai resistansinya mulai naik, atau besi-besinya sudah mulai sistem induksinya menurun. Maksudnya besi-besi kernnya ya, kern tempat penggulungan di spoolnya. Nah, kita ukur dulu kapasitornya teman-teman ya. Posisikan satu di situ. Boleh bolak-balik ya teman-teman.
kapasitor AC dia tidak berpolaritas atau tidak ada negatif positifnya, karena dia untuk arus bolak-balik AC. Kita ukur karkisat nilainya. Nah, di situ ada 7,12 mikro teman-teman ya. Artinya 17 belum teman. Nah, kita ukur dulu 7,6 mikro teman-teman. 7,6 mikro ini masih di batas toleransi teman-teman ya. Toleransi 10% yang tadi saya bilang. Untuk 8 mikro dikurangi 10% itu kurang lebih 0, jadi 10% berarti dibagi 10 teman-teman. 8 dibagi 10 0,8, artinya paling turun dia di 7,2, tapi ini masih 7,6 teman-teman ya. 7,6 itu masih bagus. Nah, 7,6 mikro berarti kapasitornya masih bagus teman-teman. Nah, dengan demikian berarti tidak ada masalah dengan kapasitor dan spool. Artinya bisa kita simpulkan bahwa terjadi pada otomatis tadi teman-teman, yang kotor itu bisa menyebabkan mesin ini tidak hidup. Atau sistem tekanannya lemah. Tapi sudah kita lihat tadi sistem tekanannya tidak lemah, nanti kita bisa setel untuk dia lebih sensitif. Tadi kita menggunakan otomatis teman-teman ya. Sekarang saya akan mencoba tanpa otomatis. Namun kita isolasi dulu teman-teman ya. Kita tutup dulu kabel-kabel yang kita buka tadi agar aman, tidak konslet atau bahkan kita tersengat arus listrik teman-teman ya. Saya akan membersihkan dulu sambungan-sambungan kabel ini mumpung dibuka. Saya akan bersihkan sedikit, dikerik-kerik sedikit gitu teman-teman. Agak mengkilat saja. Oke. Ya. Agar arus listriknya maksimal teman-teman ya. Seperti biasa kita kepang rambut dia. Kita isolasi.
serapat mungkin teman-teman, ujungnya di pelintir, ditutup menggunakan isolasi ini sehingga betul-betul rapat ya teman-teman. Oke, sudah. Dan sekarang kita tes pakai listrik. Kita posisikan kabel ini, belum kita bungkus. Ini otomatisnya saya tidak pakai teman-teman ya. Saya akan coba secara langsung saja bagaimana performa mesin ini. Apakah dia hidup dengan bertenaga atau tidak hidup. Pasang dulu. Saya akan coba juga untuk mengecek ampernya teman-teman ya. Di sini ada tertulis tidak? Oh, tidak tertulis ampernya teman-teman. Nah, dia tidak ada tertulis teman-teman, tapi mesin untuk 125 watt ini kurang lebih 125 watt teman-teman mesin ini ya. Tidak ada tulisannya lagi. Itu mengkonsumsi arus sekitar 1,5 ampere teman-teman. Ngisap air dalam tekanan normal teman-teman. Sekarang kita pakai tang ampere, kita juga akan mengukur ampernya teman-teman ya. Ukur berapa ampere. Ini basah juga lagi apa basah. Kita posisikan dulu ke 200 ampere saja teman-teman, dan kita perhatikan betul kelihatan teman-teman ya. Dan sekarang kita coba tes arusnya teman-teman, tanpa menggunakan otomatis teman-teman ya. Kita akan coba apakah mesin ini hidup. Pastikan pengkabelan aman, tidak berbahaya, dan kita tes sekarang. Mesin hidup teman-teman ya. Mesin hidup tanpa beban 0,5 ampere. Untuk membandingkan, kita akan coba ukur juga arus mesin baru ini teman-teman. Mesin baru yang spesifikasinya begitu ya, yang menggunakan arus masukannya juga sekitar 1,5 ampere teman-teman. Ya. Mesin Sanyo 125 watt. Nah, kita akan coba juga kira-kira berapa ampere dia mengkonsumsi listriknya teman-teman.
Sekarang saya akan buka dulu mesin baru ini. Ini kabel ya. Kita buka kabel. Kemudian kita akan tes juga teman-teman dengan kondisi mesin tanpa beban. Hidupkan saja mesin Sanyo ini, Sanyo teman-teman ya. Ini kabelnya mesin baru yang kita buka sebagai pembanding aja teman-teman, biar kita sama-sama belajar berapa ampere untuk mesin baru ketika dia dihidupkan tanpa beban. Kita tes. Nah, mesin sudah hidup dengan ampernya teman-teman 1,5 ampere. Nah ini yang benar teman-teman ya. Jadi seharusnya mesin ini pun sekitar 1,5 ampere tanpa beban. Namun ini sudah menurun sekali teman-teman. Ampernya hanya 1,5 ampere, artinya mesin ini hanya 0,5 ampere. Artinya mesin ini sudah lemah teman-teman ya. Jadi sistem induksi spoolnya ini sudah lemah, sehingga kemungkinan daya dorongnya pun ke bawah itu sangat lemah teman-teman. Ya gitu teman-teman. Jadi kita solusinya memang betul sesuai keinginan pemilik, ingin menggantikan mesin yang baru ini teman-teman. Ya itu tadi teman-teman ya, kita cek dengan detail dan sudah kita ketahui bahwa mesin ini memang kondisinya lemah, mesin lamanya. Dan tadi suaranya pun sangat pelan teman-teman ya. Bisa bandingkan, teman-teman bisa dengar suaranya ketika saya pasang stop kontak. Dan ini teman-teman bisa tahan di sini. Sedotannya kuat tidak teman-teman? Jika sedotannya kuat, itu berarti mesin bagus teman-teman. Salah satu untuk mengeceknya teman-teman. Nah ini sudah lemah teman-teman ya. Memang sudah lemah teman-teman. Ini ya, teman-teman tutup inputnya. Nah lama sekali teman-teman. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tarik dengan pelan gitu, bisa lepas teman-teman. Nah sekarang kita coba di mesin yang baru teman-teman ya. Ini inputnya, ini outputnya. Yang kita tutup nanti yang input. Kita tes. Nah, sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, salah teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ini beda teman-teman ya, harusnya salah saya karena dia menggunakan tabung teman-teman, tidak bisa dibandingkan karena tabung ini langsung keluar ke sini juga, tidak bisa kita bandingkan begitu teman-teman ya. Ini dia pakai tabung. Teman-teman kita sudah kembalikan lagi kondisi ini, mesin ya teman-teman, kondisi apanya otomatisnya kita kembalikan lagi dan kita tutup. Kita tes dulu teman-teman ya. Kita cokkan ke steker listrik apakah dia on teman-teman. Jika dia bunyi berarti otomatis tadi udah bersih. Nah, hidup teman-teman ya. Oke, mesin sudah hidup. Tinggal kita bungkus dan kita mengganti mesin yang baru. Jadi ini teman, mesin sudah bagus ya. Otomatisnya sudah berfungsi dengan baik karena setelah kita bersihkan semua kotor-kotor tadi dan sudah normal kembali. Cuman mesin ini lemah
Jadi kita akan gantikan mesin yang baru di posisi duduknya mesin yang lama ini. Yuk ikuti lagi teman-teman, kita tangani mesin ini yang bocor teman-teman ya. Untuk bocor ini mungkin kita perlu menambahkan seal tip aja, karena bocor dari dratnya ini, bocor dari sambungan ini drat ya teman-teman, dari soket drat luarnya ini yang bocor. Jadi berarti kurang tebal aja seal tipnya. Kita coba untuk pertebal. Kemudian kita tidak perlu memotongnya teman-teman, kita buka dari sini saja, tapi kita matikan dulu air di luar. Teman-teman jangan lupa matikan air saluran yang ke dalam ya teman-teman. Ini salurannya ke dalam itu. Saluran kita tutup saja ini. Oke. Kita tangani dengan secepat mungkin karena ini konsumsi airnya cukup banyak teman-teman. Kita buka saja water murni. Oke. Sudah kita buka dan kita putar saja teman-teman ya. Kita putar ke kiri. Aduh, ini longgar sekali teman-teman. Ini longgar banget ini. Nah, ini longgar banget teman-teman. Kita pertebal dan kita kencangkan ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman pasang seal tip saja. Tebal dengan seal tip sesuai putaran jarum jam teman-teman ya, sesuai berat pengunciannya putaran jarum jam. Agak ditarik saja teman-teman ya, biar agak rapat. Teman-teman lebih pertebal bagian atasnya dulu ya, bagian atasnya sini, yang bawahnya agak tipis saja. Yang penting nanti bisa masuk dulu ya. Menebalkan itu di atas dulu teman-teman ya. Nah, cukup. Kemudian kita putar perlahan-lahan untuk ke ujungnya, maju dikit-dikit ke ujung, dan kita mulai agak pertebal dikit. Nggak usah tebal sekali teman-teman, cukup yang pangkalnya yang lebih tebal teman-teman ya. Pangkal dari ini apa ini, dari soket drat luarnya. Oke, cukup. Terakhir usahakan ke ujung teman-teman, ke ujung bawahnya ini yang terakhir, supaya dia nanti tidak mudah melokor, kata orang Jawa ya, melokor. Tuh, itu selotipnya jadi terbuka. Oke, sudah. Kita coba apakah sudah cukup rapat. Usahakan airnya ini dibuang teman-teman, air lubangnya dibuang saja supaya tidak ada air teman-teman ya. Oke, begitu saja. Dan kita masukkan, kita putar teman-teman.
masih terlalu lunak teman-teman. Ini masih terlalu lunak teman-teman ya. Saya tambahkan lagi. Masih terlalu longgar maksudnya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Karena mesti kita putar terasa rapat dulu. Jika belum rapat maka nanti akan bocor lagi teman-teman ya. Kita pertebal lagi. Lepas lagi teman-teman. Ya, tambah sedikit saja ke ujung semakin tipis. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Salah mutar teman-teman, maaf, itu putar ke kiri teman-teman, tidak sadar. Maaf, kita putar ke kanan ya. Ya, sudah bisa lebih rapat. Terasa lebih rapat teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak akan bocor lagi jika nanti sudah rapat ya. Rasanya ini udah lebih rapat teman-teman. Oke. Jika sudah rapat, kita kuncikan lagi water moldnya teman-teman. Maaf, ini sebelah tangan teman-teman. Sebaiknya teman-teman pakai dua tangan supaya tidak repot. Ini saya berusaha posisikan water mold itu teman-teman harus lurus teman-teman ya. Di sini ada karetnya tapi harus lurus. Jadi betul-betul jangan ini lebih rendah gini teman-teman, harus diangkat dikit supaya nah pas begitu baru teman-teman putar jeratnya. Supaya apa? Betul-betul nanti presisi tidak akan longgar-longgar teman-teman. Saya lupa matikan mesinnya. Saya matikan. Maaf teman-teman, tadi lupa matikan mesinnya. Nah, sekarang kita posisikan lagi. Saya lupa cabut mesin airnya teman-teman ya. Itu tandanya air sudah turun lagi. Dan sekarang kita pasang water moldnya dulu. Itu tadi teman-teman baru buka berapa saat saja, ternyata sudah mau mengisi lagi. Oke. Sudah rapat dan saatnya sekarang pengetesan. Kita pasangkan lagi, mudah-mudahan sudah tidak bocor teman-teman ya. Oke.
Oke. Dan air sudah hidup. Ya, periksa saja apakah masih ada air yang bocor. Semoga tidak lagi teman-teman ya. Waduh teman-teman, saya mau ngambil lap, ternyata salah ngambil. Udah saya pegang, pikir saya lap, kelihatan coklat-coklat, ternyata apa itu teman-teman. Aduh gawat. Mau lap dulu mesinnya teman-teman ya. Saya mau cari lap dulu, apakah ada lap sekitar sini. Nah teman-teman, sudah saya lakukan pengelapan dan ini sekarang kondisi berat sudah tidak bocor lagi teman-teman ya. Oke, ya berhasil teman-teman ya untuk penambahan seal tip agar berat ini mesin ini tidak bocor. Ini tekanannya tinggi teman-teman karena mesinnya cukup besar 250 watt. Dan sekarang sudah tidak bocor lagi. Aman teman-teman ya. Mantap. Ya, tidak ada kebocoran lagi. Yang lain-lain tidak ada bocor. Oke. Berhasil ya. Kita pasang mesin baru teman-teman ya. Mesin lama tadi sudah dilepas dan saya sudah potong ini pipanya, pipa sambungan water moon. Ini pipa untuk masuk ke pipa hisap nanti teman-teman. Ini mesin ini pipa hisap. Kemudian ini pipa outputnya akan ke sini. Dan sudah saya putar-putar supaya agar tidak banyak belok-belok teman-teman ya. Sebisa mungkin meminimalisir belokan-belokan teman-teman. Sesedikit mungkin belokannya. Jadi nanti pipa output dari toren ini teman-teman, dari tandon akan keluar masuk ke pipa hisap, dan saya bikin posisi di sini supaya nanti sebisa mungkin datar teman-teman. Kalaupun dipaksakan tidak datar, dia akan belok 2 kali teman-teman. Ini 1, 2 dan masuk ke input. Kemudian dari sini saya akan tarik lurus menggunakan clock shock karena ini 3/4 teman-teman. Ini 3/4 pasangan, jadi tentu kita harus pakai clock shock teman-teman ya. Karena ini 3/4 di pompanya, sementara bawaannya ini ada 1 in. Jadi kita pakai clock shock 1 ke 3/4, 1 in ke 3/4. Nanti kita akan pasang begitu teman-teman. Kemudian pipa di sini pakai yang 3/4. 3/4 di sini ada kenis 1 belok ke bawah. Ya, dari sini. Kemudian kita beli keni, terus belok lagi, 1 belokan lagi. Maksudnya di sini. Ini tadi input teman-teman ya. Kalaupun nanti saya usahakan ada tempat dudukan mesin ini sehingga bisa lurus saja teman-teman ya, dan lurus. Tapi kalau tidak memungkinkan, di sini tidak ada papan-papan atau apa untuk tempat untuk dudukan mesin ini, saya paling untuk dan mengurangi guncangan teman-teman ya. Kalau mesin ini di lantai langsung, dia tidak terlalu berguncang, tidak terlalu getar. Dan saya akan pasang paling banyak pip keni 1, keni 1, kemudian lagi keni 2. Jadi 2 keni untuk inputnya, kemudian outputnya. Oh sorry teman-teman, ini pun nanti akan pasang clock shock juga ya, clock shock karena ini 1 in outputnya. Kita akan pasang clock shock dulu yang 1 ke 3/4, baru nanti keni 1, keni 2. Kemudian di sini juga pasang clock shock untuk outputnya, lurus tarik kemari, kemudian keni 1 turun ke bawah, ke sini keni 2. Jadi kita membutuhkan 2 clock shock dan 4 keni teman-teman ya, paling banyak. Tapi saya coba cari dudukan mesin dulu. Kalau dudukan ini dapat dan dia bisa sejajar dengan pipa output dari tandon ini, maka kita hanya butuhkan 2 keni. Yuk ikuti terus. Sambil ngecek mesin lagi teman-teman ya, apa masih bocor. Tadi bunyi berisik karena posisi dudukannya miring, dan sekarang sudah tidak berisik lagi dan tidak ada kebocoran teman-teman ya. Posisi tandon sedang terisi ya, dan tidak ada kebocoran. Artinya berhasil teman-teman ya untuk kita
perbaiki kebocorannya dan tidak bocor lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk memasang dudukan mesin. Dan teman-teman, saya sudah menemukan dudukan baru buat mesin ini. Dudukan buat mesin baru ini. Ini satu tempat yang pas sekali. Cuman kalau ditatakan langsung begini teman-teman, dia akan kendor teman-teman ya. Jadi saya akan mengakalinya dengan memberi porselen di bawahnya. Porselen bekas tentunya. Kira-kira mesinnya di mana nanti teman-teman? Nah, kita posisikan saja. Oke, di situ. Saya akan posisikan porselennya sini. Bersihkan dulu teman-teman biar nggak miring atau nanti menyebabkan getar pada mesin saat mesin hidup. Kurang satu teman-teman, kurang satu agar posisinya betul-betul bisa duduk dengan sempurna, tidak bergetar teman-teman ya. Ini masih ada kosong satu lagi, tambah satu lagi. Tambahkan satu lagi ya, sama agar posisinya di bawah biar yang di atasnya rata. Oke, dan kita coba ya teman-teman, presisi banget, mantap. Dan sekarang kita coba akan posisi mesin teman-teman, apakah bisa lurus pas. Dan teman-teman, luar biasa pas sekali teman-teman, dan dia posisinya lurus banget dan sejajar teman-teman ya. Ini karena masih mentok ini tertindih, nanti kita angkat sedikit ini, dan ini masih bisa angkat, nah sedikit, nah segitu dia. Oke teman-teman, berarti posisi mesin ini inputnya bisa lurus teman-teman ya, input lurus. Untuk itu kita hanya tinggal beli ini vlog shock aja, vlog shock, tinggal kita pasang vlog shock 1 in ke 3/4. Ini udah jadi teman-teman. Nah begini posisi nanti akan begini teman-teman ya, vlog shock 1 in 3/4. Oh ya, tapi kita pikirkan dulu yang ini ya teman-teman ya. Ini udah gampang, kita pikirkan yang ini dulu teman-teman, karena ini outputnya ini panjang dan harus tidak bisa menabrak mesin. Ini posisi dia nabrak mesin, dan ini tidak bisa, maka mesin harus lebih mundur. Artinya mesin harus lebih mundur, dan kita posisikan mesin lebih mundur, baru kita ukur menggunakan pipa saja. Kita perkirakan menggunakan pipa, nanti lurusnya di sini. Nah ini teman-teman mepet sekali, artinya tidak bisa kita posisi mesin di sini teman-teman. Nah ini persoalan baru lagi teman-teman, artinya mesin ini harus lebih mundur, sementara sudah mentok ini teman-teman, sudah mentok dia. Nah ini bagaimana ini, padahal ini posisi yang terbaik ini teman-teman, posisi yang paling bagus. Oke, saya pikirkan lagi, kita cari lagi teman-teman. Akhirnya kita dapat posisi baru lagi, kita rubah posisi teman-teman ya. Pilih yang kedua, karena mungkin yang pertama tadi sulit posisinya teman-teman, dan sekarang kita pakai posisi yang kedua. Jadi dari output nanti, outputnya tandon akan masuk ke input, langsung pakai satu kening
Kemudian yang dari output ini, untuk outputnya kita terpaksa pakai 2 keni teman-teman ya, dan kita luruskan ke sini, nanti baru ada keni ke bawah. Kemudian ke bawah itu posisinya agak dimiringkan supaya lurus 1 keni lagi ke sini. Jadi tetap 2 keni. Kita menggunakan 1, 2, 3 keni teman-teman ya. 2 vlog shock 1 ke 3/4 sama 3 keni. Oke, kita pasang. Yuk kita pasang teman-teman. Sudah belikan alat-alatnya. Ini alat-alatnya. Kita sambungkan dulu vlog shocknya teman-teman. Yang outputnya dulu teman-teman ya, karena posisinya lebih sulit. Saya pakai tangan saja supaya lebih cepat. Kita lumuri lemnya teman-teman ya. Ya, kita pasang. Oke. Ya. Kita posisikan juga ini sekarang pemasangan seperti ini teman-teman. Ini untuk outputnya ini nanti bisa di setel teman-teman. Kalau posisinya bisa di setel kemiringannya ya. Kita pasang saja begitu. Itu teman-teman. Kemudian kita pasang dulu yang pipa panjangnya. Saya kerja cepat nih teman-teman, karena maaf ya, karena di bawah sedang banyak pemakaian, harus segera karena sudah tidak ada air di bawah. Ya, kita masukkan. Agak sedikit diputar-putar teman-teman biar dia menyatu, agar tidak ada bocor. Sudah begitu, sekarang kita posisikan pemotongannya agar pipa ini bisa pas. Kurang lebih saja dulu kita perkirakan. Dan nanti bisa duduk di sini dengan pas teman-teman ya. Kita posisikan bagaimana pipa ini lurus kemari, dan nanti sekali keni saja langsung bisa belok masuk ke ini teman-teman. Atau bagaimana caranya gitu teman-teman ya, karena ini tidak mungkin bisa belok langsung. Kemungkinan gimana ya teman-teman, ini salah mungkin ya. Karena input nanti pakai keni langsung.
usahakan selurus mungkin ini supaya lurus, agak maju dikit berarti mesinnya saya kasih ancar-ancar gitu teman-teman, kasih ancar-ancar kurang lebih ya, geserkan dikit ke sini. Nah begitu teman-teman, depan di situ posisi mesinnya ya begitu kurang lebih dipaskan. Nah, oke, berarti mesin udah duduk di sini. Kemudian ini pipa outputnya. Begitu kurang lebih. Ya gitu teman-teman. Nah sekarang kita dudukkan saja pipa ini input. Sudah ada gambaran sedikit, kita pasang plug shocknya dulu. Ya. Oke. Sudah. Tinggal kita sambungkan pipanya. Kita cari jalur yang terdekat. Kita kondisikan mesin ini untuk jalur yang terdekatnya. Terdekat. Nah, saya nyebut ini tentunya di sini, nah sedekat ini, lebih dekat, lebih baik dekat. Nah berarti di sini posisi teman-teman ya. Nah, di sini kita susun dulu, tertendang kamera saya. Tabrak teman-teman. Nah, kita kondisikan dulu batu-batunya ini karena posisinya bergeser. Nah, posisikan begitu. Dan mesin ini di sini.
Oke. Sini posisi mesin. Begini. Kita ganjal dulu ini. Agar posisi pipa ini naik ya teman-teman. Kita ganjal posisi pipanya agak naik. Nah, di sini agak naik, kita ganjal saja. Nah, begini teman-teman. Ya, ini terlalu tebal. Saya agak tipis. Oke, kita sambung sekarang. Kita secukupnya. Kita ukur begitu teman-teman. Kita lakukan pengeleman lagi. Lakukan yang posisi ini dulu teman-teman, yang lebih sulit bergerak. Kita masukkan. Oke. Dan sekarang kita posisikan sambung yang mesin. Maaf teman-teman, saya pakai lem, pakai tangan untuk memegang lem saja karena kondisinya cepat-cepat. Teman-teman jangan meniru kalau tangannya apalagi sensitif. Oke, kita masukkan. Dan oke, sudah rapat. Rapat begitu teman-teman. Nah, sekarang kita posisikan dari posisi ini pipa outputnya agar dia turun nanti tepat di atas sini teman-teman. Tidak banyak belokan lagi. Jadi harus kita luruskan di sana teman-teman. Kita harus luruskan ke sini. Nah, ini lurusin. Berarti di sini posisinya. Agar nanti sekali pasang kening langsung masuk teman-teman ya.
atau supaya gampangnya kita pasang saja ini. Kita butuh soket satu. Soket. Kebetulan lemnya juga sudah dalam teman, posisinya sudah mau habis, jadi saya pakai tangan saja teman-teman ya. Oke. Udah masuk. Sekarang kita sambungkan lagi. Sambungkan pipanya dulu. Oke. Sambungkan lagi. Masukkan, ambil tahan dan putar agar betul-betul dia menyatu. Oke, sudah. Jika sudah begini, tinggal mudah kita memotong untuk memberi keningnya teman-teman ya. Tinggal di sini kening yang ke bawah satu, potong begini supaya lurus untuk ke arah yang bawah teman-teman ya, gitu. Teman-teman, nah kita potong sebatas pas betul-betul nanti di sini agar nanti lurus langsung kemari teman-teman, supaya tidak 90 derajatnya nanti dapat ya. Nah, biar langsung dua kening aja, satu kening ini, satu kening sini. Oke, ya kita potong teman-teman ya. Kita lakukan pemotongan. Agar betul-betul lurus ke pipa bawah teman-teman. Mana ya teman-teman, di situ ya. Oke, begitu. Ya, itu saja teman-teman, agak sulit posisinya. Terus saya ambil. Nah, begitu posisinya teman-teman. Jadi langsung kita ambil lurus ke bawah dan akan ketemu sama pipa ini jika nanti kita potong. Nah, kita cara begini saja, ukur gini saja teman-teman, lurus begitu, dan kita potong segini. Oke, kita potong teman-teman ya. Oke, kita sambungkan dulu pipa bawahnya, ukur yang pas teman-teman. Kita ukur saja ini, kita luruskan, dan nanti soal lepaskannya gampang. Kita lem dulu teman-teman ya.
posisinya ke bawah. Ya, harus lurus ke bawah gitu teman-teman. Kemudian kita pakai saja plug soket ini, sambungan ini, pipa ini untuk coba memberi ukuran untuk mengaksir atau memposisikan mana ukuran yang tepat. Ini teman-teman ya, kita sudah ukur begitu, lepas kira-kira dan kita potong di sini. Oke, kita potong teman-teman. Sebelumnya kita lepaskan dulu nih teman-teman, longgarkan supaya tahu posisi pipa ini jangan sampai tertarik kiri kanan teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini karena berat mesin dia mengarah saja, ini takutnya di sana longgar. Kita lepaskan saja dulu. Nah, dengan memposisikan ini berarti artinya mesinnya kurang maju teman-teman. Nah, tidak boleh ada celah gitu ya. Jadi mesin ini kita majukan saja. Kita majukan, mepetkan. Nah, dengan karetnya teman-teman tentunya. Oh ya, berarti sudah pas itu teman-teman ya. Sudah pas begitu, baru kita kuncikan. Pasangkan karetnya lagi. Posisinya harus pas, berarti mesinnya kurang maju ya. Mesinnya kurang maju. Oke, sudah kita pasang sealnya. Agar pipa saat nanti mesin duduk itu pipanya nggak tertarik-tarik teman-teman ya, sehingga tidak memudahkan untuk ada kebocoran. Oke, sekarang kita ganjal di sini teman-teman. Terus sementara dia membutuhkan ganjal ini agar tidak turun ya teman-teman. Nah, itu sementara teman-teman. Oke, itu dulu. Dan sekarang kita lakukan pemotongan pipa yang terakhir ini untuk menyambung ke bawah ini teman-teman. Nah, ini tadi yang sudah kita luruskan. Nah, itu posisi sudah lurus teman-teman, tinggal kita potong ke bawah dan kita lem. Kita ukur dulu ya, kurang lebih di situ, baru kita potong. Oke, teman-teman, kita potong di sini. Kita lem dulu.
kotor teman-teman, jadi saya lap dulu. Teman-teman kalau sulit membersihkan, tidak ada amplas, teman-teman bisa olesin lem terus digosok aja pakai kain atau pakai apa gitu teman-teman ya, pakai karung atau apapun. Oke, sekarang kita masukkan. Kurang tidaknya pas teman-teman ya. Nah, ini pas ini. Oh, kurang panjang teman-teman. Maaf, kurang panjang ternyata. Kita ganti saja. Lebih panjang. Jangan sampai kurang ya. Nanti saling tarik menarik pipanya sehingga mudah lama-lama bengkok dan mudah bocor. Kita ganti saja. Lebih baik dari awal rapi, pas, sehingga kedepannya awet. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan pemadaman lagi. Dan saya sudah mau habis yang satu ini teman-teman, mau kandas. Oke, dan kita masukkan lagi. Oke, sudah teman-teman, tinggal kita potong bagian atasnya. Ukur lagi. Yang bukanya di mana? Sudah, tinggal pengereman terakhir. Kelihatan nggak teman-teman ya? Mau terlihat ya. Oke. Iya, pengeleman terakhir dan pas. Oke, selesai sudah teman-teman. Penyambungan pipa-pipa sudah selesai dan mesin tinggal kita tes. Kita tunggu sebentar teman-teman ya, agar lem ini agak lengket sedikit sambil kita periksa-periksa lagi watermore-nya apakah sudah kencang. Semuanya kita periksa. Ketika nanti sudah kencang, baru kita akan lakukan pengetesan untuk hidupkan mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, kita periksa dulu ya pipa-pipa watermore-nya.
Kita buka dulu stop kerannya teman-teman ya. Kita buka stop kerannya, kita alirkan ke bawah. Ya, sudah ada suara. Ya, terdengar suara airnya teman-teman. Terdengar ya suara air yang sedang mengalir mengisi tangki ini teman-teman. Ya, ini mesin Sanyo tipe PH 130B teman-teman. Dengan wattnya 125 teman-teman ya. Oke, sudah mulai ngalir. Setelah nanti sudah bunyinya tenang, tidak ada suara air ngalir lagi, baru kita akan hidupkan tes mesin listrik. Nah, sudah bisa teman-teman, kita tes saja langsung ya. Sudah cukup air yang masuk dalam tangki. Ini kita tes sekarang, kita hidupkan. Dan mesin sudah hidup. Nah, ini teman-teman, mesin sudah dihidupkan. Maaf tadi begitu pengetesan hidup, baru dihidupkan langsung ada telepon masuk teman-teman, jadi video terjeda karena saya hanya menggunakan handphone. Ya, sekarang sudah hidup teman-teman, dan kita coba akan mengukur ampere meternya ya teman-teman. Jadi mesin ini hidup mati teman-teman, karena memang pemakaiannya sering di bawah. Kita akan ukur ampernya teman-teman, ada berapa ampere ya teman-teman. Saat mesin ini hidup, ampernya 1,5 1,3 sama saja teman-teman ya, 1,4 1,5 ampere. Ini mesin sering sekali hidup karena di bawah penggunaan atau ada keran-keran yang bocor teman-teman ya, tapi tidak masalah, yang penting dia sudah otomatis untuk hidup saat dipakai. Demikian itu tadi teman-teman, pemasangan mesin air atau penggantian mesin air, mesin pompa dorong Sanyo sudah kita pasang dan sudah berhasil, sudah beroperasi dengan baik. Dengan demikian berbagi kali ini semua berjalan dengan lancar. Tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, memberi subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu sukses. Baiklah teman-teman, channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula, cukup sampai di sini dulu. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda lagi. Yuk, tetap semangat dan terus belajar. Mantap.